Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Devi Melani, NPM 2151020027, Prodi Perbankan Syariah, kelas A. Di sini saya akan memenuhi tugas qiraatul Al-Quran yang menjelaskan tentang materi hukum nun mati dan tanwin. Pengertian hukum nun mati dan tanwin adalah nun yang berharokat sukun sehingga tidak dapat dibunyikan kecuali diawali huruf lain yang hidup berharokat fathah, kasroh, dan domah. Sedangkan tanwin adalah nun mati yang bertempat di akhir isim atau kata benda yang kelihatan apabila dibaca dengan wasal atau disambung dengan kata lain dan akan hilang apabila diwakofkan atau diberhentikan. Tujuan dan manfaat mempelajari tentang hukum nun mati dan tanwin: yang pertama, memberikan pengetahuan, gambaran, dan pemahaman yang jelas mengenai hukum bacaan tajwid ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah. Yang kedua, memotivasi anak-anak akan pentingnya mengetahui dan memahami serta mengenai hukum bacaan tajwid ketika ada nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah. Apabila huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah yang ada 28, ada 5 hukum bacaannya. Yang pertama yaitu izhar, yang kedua ikhfa hakiki, yang ketiga iklab, yang keempat idgham bila gunnah, yang kelima idgham bi gunnah. Yang pertama yaitu izhar halki. Menurut bahasa, halki adalah tenggorokan atau kerongkongan. Adapun arti izhar halki secara istilah adalah mengeluarkan setiap huruf dari mahrojnya tanpa dengung atau gunnah pada huruf yang diizharkan. Nun mati atau tanwin dibaca jelas bila ketemu dengan huruf halki atau tenggorokan. Ada 6 huruf yang termasuk kategori ini, yaitu yang pertama hamzah, yang kedua ha, yang ketiga ha, yang keempat kho, yang kelima ain, yang keenam ghain. Cara membaca izhar halki adalah harus jelas dengan mengucapkan huruf nun sukun dan tanwin sesuai makna dengan mahroj dan sifatnya yang dimilikinya. Kemudian diiringi dengan huruf izhar juga sesuai dengan mahroj dan sifat yang dimilikinya. Keenam huruf izhar halki semua mahrojnya ditenggorokan sehingga sering disebut izhar halki. Hukum bacaan yang kedua yaitu ikhfa hakiki. Ikhfa artinya menyamarkan. Nun mati atau tanwin dibaca ikhfa apabila cara membacanya. Huruf ikhfa ada 15, yaitu ka, o, fa, zo, to, do, sin, shin, za, dal, jim, sa, ta. Cara membacanya yaitu suara nun mati atau tanwin masih tetap terdengar tetapi samar-samar antara izhar dan idgham dan terus bersambung dengan mahroj huruf sesudahnya. Yang ketiga ada iklab. Iklab artinya menukar atau mengganti suatu huruf menjadi huruf lain yang berbeda dari huruf asalnya. Hurufnya ada 1, yaitu ba. Cara membacanya dengan mengganti huruf nun mati atau tanwin menjadi huruf mim mati disertai dengung. Yang keempat ada idgham bila gunnah, artinya menyembunyikan nun mati atau tanwin dengan memasukkan pada huruf sesudahnya dan tanpa dibaca mendengung. Hurufnya ada 2, yakni lam dan ro. Yang kelima ada idgham bi gunnah, artinya membunyikan huruf nun mati dan tanwin dengan memasukkannya pada huruf sesudahnya dan dibaca dengan mendengung. Hurufnya ada 4, yaitu ya, mim, nun, wawu. Contoh bacaan izhar halki yang pertama min ghilin apabila nun mati bertemu dengan huruf gha. Yang kedua azizun ghafur apabila tanwin domah tanwin bertemu dengan huruf gha. Contoh yang kedua yaitu contoh dari idgham bi gunnah. Yang pertama may yaqulu apabila nun mati bertemu dengan huruf ya. Yang kedua an nafsi apabila nun mati bertemu dengan huruf nun. Contoh yang keempat yaitu contoh iklab adalah yang pertama ambihum
apabila nun mati bertemu dengan huruf ba. Yang kedua, alimum bidzatis syudur, apabila tanwin bertemu dengan huruf ba. Contoh yang terakhir atau yang kelima yaitu contoh huruf hukum bacaan ikhfa. Yang pertama, munzirun, apabila nun mati bertemu dengan huruf za. Yang kedua, mangsuran, apabila nun mati bertemu dengan huruf sa. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.